Di episode sebelumnya, saat melintasi lorong menuju benua baru, Xiaoyan dan para Dodi lainnya disergap oleh naga emas raksasa yang telah tersegel ribuan tahun. Makhluk itu ingin menelan mereka demi kebebasannya. Xiaoyan menyuruh yang lain melarikan diri dan sendirian menghadapi naga. Dengan teratai api, dia melukai mata naga dan memaksa wujud aslinya muncul. Ketika naga hendak menghembuskan nafas mematikan, Little Yi muncul dan menghentikannya. Tanda di dahi Little Yi membuat naga terkejut dan tunduk. Dari tubuh naga muncul dua roh, satu baik, satu jahat. Pertarungan jiwa pecah. Dengan bantuan api iblis pemurnian Little Yi, roh jahat dihancurkan. Little Yi dan Raja Naga Emas mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyegel makhluk kegelapan itu. Sementara Xiaoyan hanya bisa mengamati di kejauhan. Dari riak energi yang tersisa, dia tahu bahwa ini sudah jauh melampaui kemampuannya untuk ikut campur. Raja Naga Emas, tubuh fisikmu telah hancur dan fondasimu terguncang. Tugasku selesai di sini. Di lain waktu, kegelapan pasti akan menaklukkan cahaya, teriak sosok hitam itu. Namun, sebelum ucapannya selesai, tubuhnya telah tertelan oleh altar api surgawi. Jiwanya pun perlahan mulai dilahap oleh waktu dan api itu sendiri. Kehancuran menyebar ke segala arah di lorong ruang. Raja Naga Emas dan Little Yi terengah-engah. Tubuh naga raksasa yang dulu berdiri megah kini hancur oleh serangan terakhir sosok hitam itu. Xiaoyan segera terbang mendekat, berusaha memeriksa keadaan mereka. "Terima kasih banyak kali ini, api iblis," ucap sosok bercahaya putih yang disebut Raja Naga Emas. Meskipun hanya tinggal jiwa, dia masih bisa tersenyum kepada Little Yi. Little Yi hanya terdiam. Tatapannya kosong, seolah sedang mengingat sesuatu yang penting. Xiaoyan pun menyela. Ingatan Little Yi belum sepenuhnya pulih. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di hadapan mereka, ruang kosong yang hancur perlahan berubah. Pusaran hitam seukuran kepala manusia mulai terbentuk tanpa disadari. Pusaran itu memancarkan daya tarik yang begitu kuat, seolah ingin menelan mereka hidup-hidup. Fluktuasi energi yang muncul bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh seorang Dodi biasa. "Kenapa kau bisa ada di sini?" Little Yi menoleh dan bertanya kepada Raja Naga Emas. Tampaknya dia mulai mengingat sesuatu. "Tak ada waktu untuk menjelaskan. Ruang ini akan runtuh. Ikut aku keluar. Akan kujelaskan segalanya nanti." Raja Naga Emas segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Seketika, ruang hancur di depan mereka terbuka, memperlihatkan sebuah jalur kecil yang sempit namun stabil. "Cepat, ayo pergi." Tanpa menunggu persetujuan Xiaoyan, jiwa Raja Naga Emas langsung memasuki cincin penyimpanan di tangan Xiaoyan. Ruang di belakang mereka runtuh total. Di bawah bimbingan Raja Naga Emas, mereka menerobos ke lorong baru. Tak lama kemudian, sebuah gerbang kuno yang besar muncul di depan mereka. Saat Xiaoyan menatap gerbang itu, dia merasakan aura yang sangat familiar. Api surgawi dalam tubuhnya melonjak hebat, seolah-olah mendeteksi suatu panggilan. "Apa ini?" Xiaoyan memandang Raja Naga Emas dengan penuh keterkejutan. "Sudah 10.000 tahun. Akhirnya aku kembali." "Tose." Mata Raja Naga Emas tampak berkaca-kaca saat menatap gerbang kuno di depannya. Little Yi juga tampak terdiam dalam pikirannya. Simbol misterius di dahinya semakin bersinar terang. "Ayo, api iblis. Untuk membuka gerbang ini, aku butuh bantuanmu." Raja Naga Emas perlahan melayang ke arah gerbang. Dia membentuk segel tangan. Sementara simbol misterius di dahi Xiaoyi melayang, terbang ke arah gerbang dan menempel di permukaannya. "Jangan khawatir, aku tahu kau punya banyak pertanyaan," ucap Raja Naga Emas ketika melihat kebingungan di wajah Xiaoyan. "Semua jawaban akan kau temukan di dalam sana." Perlahan, gerbang batu pun terbuka. Aura dahsyat menyeruak keluar seperti naga kuno yang terbangun dari tidur panjang. Tekanan yang muncul begitu mengerikan hingga membuat Xiaoyan ingin berlutut. Namun bersamaan dengan itu, dia juga merasakan kehangatan, perasaan yang akrab dan dekat. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiaoyan merasa ada sejuta pertanyaan yang tak terjawab. Tapi akhirnya dia hanya bisa mengubur rasa penasarannya dan mengikuti Little Yi serta Raja Naga Emas ke dalam. Saat memasuki ruang di balik gerbang, Xiaoyan terkejut. Di balik gerbang kuno itu terbentang dunia kecil yang bersih dan sederhana. Tak banyak barang mewah, namun di atas anak tangga batu, duduk seorang lelaki tua berjubah gelap. Wajahnya biasa saja, tak ada yang menonjol kecuali rambutnya yang berwarna-warni mencolok. Dia tampak tenang dan damai.
namun dari tubuhnya memancar aura kehancuran yang mengerikan. Lelaki tua itu duduk bersila di atas sebuah puncak bunga api. Matanya yang semula tertutup perlahan terbuka. Sosok ini, Xiaoyan telah melihatnya berkali-kali dalam bayangan sumber warisannya. Kini, Xiaoyan yakin, inilah kaisar kuno Tuse yang sejati. Dan anehnya, aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada saat dia masih di benua Doki. Muridmu, Xiaoyan, mengucapkan salam kepada guru. Xiaoyan segera menggenggam tangan dan membungkuk hormat. Kalau bukan karena warisan dari Tose di istana kuno, mungkin Xiaoyan tidak akan bisa bertahan sejauh ini. Dia menerima peninggalannya dan secara tidak langsung telah menjadi murid dari sosok ini. Maka menyebutnya guru adalah hal yang wajar. Kau cukup cerdas sebagai pewaris. Juga, Xiao Jin, kau benar-benar telah bersusah payah selama ini. Tuse menatap Raja Naga Emas yang lemah. Ekspresinya dipenuhi rasa iba. Kemarilah, api iblis. Tuse tersenyum, lalu mengangkat tangannya. Sinar putih susu menyelimuti Raja Naga Emas. Jiwa yang tadinya samar kini menjadi lebih kokoh. Little Yi pun melompat ke bahu Tuse, seolah sedang berusaha mengingat kembali masa lalunya. Jadi ini, tanda reinkarnasi? Tuse bergumam pelan. Dari ruang di hadapan mereka, muncul kuncup bunga api yang membara. Dia berkata, aku tahu kau memiliki banyak pertanyaan. Duduklah, aku akan menjelaskannya dengan perlahan. Xiaoyan pun menurut dan duduk bersila di atas bunga itu. Setiap orang yang berhasil menembus ke tingkat Dodi di benua Doki akan ditolak oleh hukum ruang di sana. Penolakan itu bisa berlangsung dalam hitungan hari atau puluhan tahun, hingga mencapai batasnya. Dan saat itulah mereka harus pergi ke dunia baru. Tuse berbicara pelan, dan Xiaoyan menjawab, aku juga merasakannya. Tapi saat kami berlima melewati gerbang ke dunia baru, kenapa justru diserang oleh Raja Naga Emas? Tuse terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. Jadi kau telah salah paham padanya. Dia menatap Raja Naga Emas dengan pandangan bersalah, lalu menjelaskan, kau benar. Biasanya ada penjaga dimensi yang menyambut para pendatang dari dunia bawah. Namun, jalur antara benua Doki dan dunia baru sudah rusak sejak 10.000 tahun lalu akibat perang besar. Sebagian besar penjaga telah tewas, hanya beberapa yang masih hidup, dan mereka mengorbankan diri untuk memperbaiki jalur itu. Sejak saat itu, tak ada lagi penjaga yang tersisa. Xiaoyan menangkap sedikit kesedihan di mata Tause saat mengucapkan kata-kata itu. Guru, tanda reinkarnasi di dahi Little Yi itu apa sebenarnya? Xiaoyan masih teringat pada perkataan makhluk hitam sebelumnya. Little Yi adalah sahabat setianya, kekuatan besar sekaligus pendamping dalam hidup dan mati. Dia tak ingin kehilangan Little Yi. Tanda reinkarnasi adalah warisan dari para puncak kuat di dunia Dakian atau yang disebut dunia besar. Ketika waktunya tiba, mereka akan bereinkarnasi atau mengalihkan kekuatan mereka pada seseorang yang telah mereka pilih. Tapi, tak seorang pun tahu kapan waktunya itu akan datang. Ucap Tuse dengan tatapan yang dipenuhi rasa hormat. Semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Mendengar ini, Xiaoyan memandangi Little Yi. Untuk pertama kalinya, ada rasa haru yang mengisi hatinya. Tapi tenang saja, selama aku masih hidup, aku tak akan membiarkan apapun terjadi padamu, kata Xiaoyan dengan nada penuh keteguhan. Sekarang, biarkan aku menceritakan perang besar 10.000 tahun lalu. Pertempuran itu menutupi langit dan bumi, melibatkan para jenius dari seluruh dunia Dakian, melawan klan iblis dari luar wilayah dunia ini. Pertempuran itu berlangsung selama 10 tahun penuh. Pada akhirnya, hampir 70% dari para ahli puncak dunia Dakian mengorbankan seluruh kekuatan hidup mereka untuk menyegel para iblis luar wilayah itu. Tujuan mereka adalah memperlambat invasi dan memberi kita nafas untuk melakukan serangan balik. Berkat pengorbanan itu, kami berhasil melukai parah para iblis luar wilayah dan mengusir mereka dari dunia ini. Namun, dalam pertempuran itu, kami terlalu meremehkan kekuatan mereka. Akibatnya, dunia Dakian mengalami kerugian yang luar biasa besar. Para ahli terkuat kami memang berhasil menyegel mereka dengan membakar hidup mereka sepenuhnya. Namun jangan lupa, iblis luar wilayah adalah makhluk pada puncak kekuatan. Mereka memiliki vitalitas yang luar biasa kuat. Jadi bahkan ketika kekuatan hidup kami dibakar habis-habisan, itu tidak bisa benar-benar membunuh mereka sepenuhnya. Tanda reinkarnasi itulah warisan dari para ahli puncak, sebagai cara untuk meneruskan kekuatan mereka, atau sebagai lambang kebangkitan kembali mereka di masa depan, untuk sekali lagi melawan para iblis luar wilayah.
Itulah asal-usul tanda reinkarnasi. Walaupun para iblis luar wilayah itu telah disegel, kekuatan segel itu terus melemah. Mungkin 100 tahun, mungkin 1000 tahun lagi, mereka akan bangkit kembali dan menyerang. Saat itu tiba, dunia ini hanya bisa bergantung pada kalian. Tatapan Tuose penuh kasih dan harapan saat menatap Xiaoyan, seolah baru saja membuat suatu keputusan besar. Xiaoyan mendengar semua itu dengan hati yang berat. Kau ingin mempelajari Fenju yang sebenarnya? Tuose tiba-tiba berkata dan memandang Xiaoyan dengan serius. Fenju yang sebenarnya? Apakah yang dimaksud guru adalah teknik pembakaran mantra api? Xiaoyan menatap ke depan, matanya berkedip pelan. Di benua Doki, segala pencapaian yang ia raih tak lepas dari peran besar teknik Fenju. Teknik langka yang bisa menjengkerbalikan takdir dalam satu pikiran, mengangkatnya ke surga atau menjerumuskannya ke neraka. Meski semua itu tak lepas dari kerja keras dan keteguhan dirinya sendiri, siapa yang bisa menyangkal bahwa Fenju adalah fondasi dari segalanya? Guru, mohon berikan bimbinganmu. Xiaoyan tak tahu apa yang dimaksud dengan Fenju yang sebenarnya. Tapi di tanah baru yang asing ini, hanya kekuatanlah yang menjamin segalanya. Dia masih harus menghidupkan kembali leluhurnya, menemukan Guiyuan Sukun dan wanita yang ia cintai. Untuk itu, kekuatan adalah segalanya. Maka tanpa ragu sedikit pun, dia menyatakan kesediaannya. Tiba-tiba, dari tangan Kaisar kuno Tuose, muncul sebuah gulungan misterius yang tak pernah terlihat sebelumnya. Gulungan itu tampak biasa, namun saat pandangan Xiaoyan tertumpuk padanya, api surgawi di tubuhnya seketika menjadi gelisah. Bahkan sesuatu di kedalaman jiwanya ikut bergetar. Guru, apa ini? Xiaoyan bertanya dengan terkejut. Inilah Fenju yang sebenarnya. Awalnya ini hanyalah teknik tanpa nama. Tapi setelah melihat isi benakmu, aku memutuskan menyebutnya demikian. Jawab Tuose dengan tenang. Fenju yang sebenarnya? Xiaoyan membelalak. Gemetar bukan karena takut, tapi karena keheranan yang sulit dilukiskan. Di masa lalu, bahkan hanya dengan sepotong kesadaran jiwa Tuose di benua Doki, dia sudah bisa mencapai puncak kekuatan. Kesadaran itu pun pernah berkata bahwa dirinya bisa sejauh ini karena Fenju. Bahkan saat itu, Tuose pun mengaku tak tahu siapa penciptanya. Dan sekarang, di hadapannya berdiri Kaisar Tuose yang utuh, dan dia mengeluarkan sebuah gulungan yang kembali dinamai Fenju. Tak heran jika api surgawi dalam tubuhnya begitu resah. Bukan hanya api itu, tapi teknik Fenju dalam tubuhnya pun seolah bergulat. Tidak, lebih tepatnya, teknik Fenju dalam diriku tampak seperti peta yang belum lengkap. Dan apa yang ada di tangan guru adalah bagian yang sempurna. Mendengar ini, Kaisar kuno Tuose menatap Xiaoyan sambil tersenyum kecil. Apakah kamu terkejut? Tatapannya seperti menembus seluruh pikiran Xiaoyan, seolah segalanya telah ia pahami. Kesadaran jiwaku yang kutinggalkan di dunia Doki adalah saat aku baru saja melangkah ke tingkat Dodi. Apa yang aku warisi hanyalah kekuatan api, bukan teknik lengkap. Selain itu, seiring waktu, ingatanku pun terkikis, hanya menyisakan pengetahuan sebelum aku melampaui dunia itu. Sekarang, aku yang berdiri di hadapanmu adalah kesadaran sejati terakhir yang tersisa dari diriku sebelum tidur panjang. Ini adalah diriku yang paling utuh. Semua itu dijelaskan dengan perlahan oleh Tuose. Dan kini, Xiaoyan mengerti segalanya. Tak heran saat dulu menerima warisan, Tuose tampak ingin bicara tapi menahan diri. Itu karena kesadaran yang dulu tidak utuh. Dia hanya menyimpan kenangan sebelum menembus dunia ke tingkat lebih tinggi, dan tidak mengetahui apapun tentang daratan baru ini. Barulah setelah menembus batas dunia, Tuose menemukan dunia ini, dan meninggalkan kesadarannya di sini. Dia tahu lebih banyak, termasuk kebenaran yang tak diketahui siapapun. Baiklah, waktumu tak banyak. Ayo, dekati dan rasakan gulungan ini dengan seksama. Ucap Tuose sambil tersenyum, memandangi Xiaoyan dengan penuh rasa puas. Dari warisan di dunia Doki, dia telah menaruh harapan pada pemuda ini. Xiaoyan melangkah perlahan, menatap gulungan hitam yang samar itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi rasanya aku dan kamu memang ditakdirkan. Dengan senyum cerah di wajahnya, Xiaoyan tanpa ragu menyentuh gulungan itu. Begitu telapak tangannya menyentuh gulungan, rasa panas membakar langsung menjalar dari kulit ke seluruh tubuhnya. Xiaoyan mengernyit, menoleh kepada Tuose. Tenang saja, itu adalah reaksi alami. Gulungan ini sedang memeriksa tubuhmu untuk memastikan apakah kau memiliki api surgawi. Karena Fenju yang sebenarnya mengharuskan adanya api surgawi sebagai fondasi. Xiaoyan mengangguk pelan.
Tak lama kemudian, titik api keluar dari gulungan dan melesat masuk ke tubuhnya. Ketika sampai pada pusaran di tubuhnya, api itu berhenti dan tenang. Seolah semua rahasia di tubuhnya telah terbuka sepenuhnya oleh nyala api kecil itu. Xiaoyan pun tenang, duduk bersila dan membiarkan prosesnya berjalan. Beberapa saat kemudian, api itu keluar dari tubuhnya. Dan tepat ketika Xiaoyan hendak berdiri, cahaya menyilaukan meledak dari gulungan. Sebuah kekuatan yang membuat hati bergetar menyebar ke seluruh ruangan. Bahkan Touse dan Raja Naga Emas yang sedang bermeditasi pun membuka mata mereka. Bersamaan dengan itu, sebuah suara tua dan agung terdengar dalam benak Xiaoyan. Teknik ini bernama Fenju, terbagi dalam 6 tingkat. 1. Fenju membakar dasar. 2. Fenju membakar jiwa. 3. Fenju membakar tubuh. 4. Membakar langit. 5. Membakar bumi. 6. Membakar dewa dan menciptakan dunia. Ini adalah mahakarya yang kuciptakan dengan seluruh kekuatanku. Harganya tak ternilai. Yang bisa memilikinya harus siap menanggung bahaya besar. 1 langkah bisa membawamu ke surga, 1 langkah bisa menjerumuskanmu ke neraka. Jika kau ditakdirkan menerima teknik ini, semoga kau dapat menggunakannya untuk menyelamatkan dunia saat bencana besar melanda. Ingatlah ini baik-baik. Xiaoyan memandangi kekosongan di hadapannya. Dalam sekejap tadi, dia melihat wajah pencipta Fenju dan di dahinya terpampang simbol leluhurnya, lambang klan Xiao. Jadi kau juga merasakannya bukan? Lambang itu. Touse menatap muridnya dan berbicara dengan tenang. Aku hanya bisa memberitahumu satu hal. Pencipta Fenju punya hubungan yang sangat dalam dengan klan Xiao. Jika kau ingin tahu lebih jauh, maka jadilah lebih kuat. Xiaoyan mengepalkan tinju. Terlalu banyak misteri belum terpecahkan. Kenapa darah keturunan klan Xiao di benua Doki tiba-tiba menghilang? Di mana para leluhurnya sekarang? Tapi Touse tak memberi jawaban. Semua jawaban hanya bisa dia dapat jika memiliki kekuatan. Sementara itu, Xiaoyan mencoba memahami Fenju yang kini tertanam di benaknya. Lengkap, utuh, dan sempurna. Memang benar, akhir juga bisa jadi awal baru. Dunia Doki hanyalah dunia bawah. Jika kekuatan mencukupi, seseorang akan naik ke dunia atas. Seperti diriku dulu, berkat Fenju, aku bisa berdiri di sini hari ini. Dari informasi yang kau dengar tadi, kau pasti sudah menebak siapa penciptanya. Kau bisa memanggilnya guru leluhur. Touse Gudi menatap gulungan hitam itu penuh penghormatan. Dia membungkuk dalam-dalam. Guru leluhur, dia pasti makhluk terkuat di seluruh dunia besar ini. Xiaoyan memikirkan kembali suara agung yang menyebut dirinya dewa, lalu mengingat semua yang dikatakan gurunya. Jika benar Touse pun menjadi seperti ini karena Fenju, maka suara tadi pastilah milik gurunya. Guru dari gurunya, yaitu guru leluhur Xiaoyan sendiri. Dugaanmu benar. Touse mengangguk. Dulu aku hanyalah api yang lahir dari antara langit dan bumi. Aku tak tahu apa-apa soal dunia ini. Saat baru tiba di dunia Doki, aku membuat banyak kesalahan. Tapi beruntung, aku bertemu guru leluhur. Dia terdiam sejenak. Suaranya berubah lembut. Kalau bukan karenanya, aku tak akan jadi seperti sekarang. Tapi, soal lainnya, belum waktunya kau tahu. Saat waktunya tiba, semua akan terungkap, dan cerita pun berakhir. Poin-poin penting di episode ini adalah Touse, seorang tokoh legendaris dan mantan Dodi. Dia yang memberitahu Xiaoyan tentang Fenju yang sebenarnya, dan merupakan penerus langsung dari pencipta asli teknik itu. Di dunia baru ini, dia memiliki bentuk jiwa yang lebih lengkap dibanding jiwa sisa di dunia lama. Pendiri Fenju, Bensen, yaitu sosok misterius yang menciptakan teknik Fenju. Dalam pesan spiritualnya di dalam gulungan, dia menyebut dirinya Bensen yang artinya aku sang dewa, menandakan statusnya sebagai makhluk yang sangat agung. Xiaoyan terkejut karena sosok ini memiliki simbol leluhur klan Xiao di dahinya, menyiratkan bahwa sang pencipta Fenju mungkin adalah leluhur Xiaoyan sendiri. Fenju, teknik utama yang menjadi pusat cerita, sekarang terungkap bahwa memiliki 6 tahap, dan versi yang dimiliki Xiaoyan di benua Doki hanyalah versi tidak lengkap. Klan Xiao, klan leluhur Xiaoyan, disebut bahwa leluhur klan Xiao mungkin berkaitan langsung dengan pencipta Fenju.